Iya, oke guys, balik lagi sama gue ya karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini itu Rabu ya, 15 Mei 2024 ya. IHSG dalam posisi naik tinggi ya tadi. Ya, oke. Ya, hari ini gue pengen bahas hasil Europesnya Adaro Energi Indonesia ya, di mana dia udah resmi bagian dividen ya. Kemarin tuh sempet sebelum sehari sebelum Europes tuh udah ada isu katanya dia batal bagi dividen. Nah, ya sehingga kemarin turun nih John hari Selasa nih. Eh, dari Selasa lah pokoknya agak turun lah Selasa ya. Yang dari sini nih turun lah Selasa nih. Kan dari sini kan Selasa turun ya. Karena ada isu katanya Adro batal bagi dividen. Iya, dan hari ini pun dibagi dan memang angka fix rupiahnya belum pasti ya, tapi yang angka yang beredar nih yang udah beredar di internet tuh 218. Dari pihak Adronya belum ngumumin resminya, tapi sekitar segitu guys. 200 atau 218 di rank-rank segitu lah. Jadi nggak beda jauh lah. Jadi kalau dia meleset-meleset tuh nggak beda jauh. Sebenarnya ini angka udah sesuai ekspektasi ya, ekspektasi orang yang mau yang belajar gitu, yang mau mengupgrade diri. Tapi ini tidak sesuai ekspektasi entah orang-orang mana ini ya, yang akhirnya hari ini dia ngerobohin itu. Menurut mereka mereka kecewa. Padahal kita udah tahu gayanya Adro emang udah kayak gitu. Ya, kan dia kemarin udah bagi 199 kan bulan Januari nih. Sekarang tambah ini ya. Kalau 218 memang di harga sekarang ya itu sebenarnya yieldnya 7,7%. Udah gede loh. Ini final, ini dividen kedua, John. Ya. Dividen pertama kan 199 kemarin. Kalau di harga sekarang udah dapat 7. Ya total berarti kan 14,7%. Ya. Ini udah lebih gede dari dividen PTBA. Ya. Udah lebih gede. Ya. Tapi entah kenapa ya di Stockbit atau di mana entah dari mana orang-orang ini nggak hanya di Stockbit ya. Ya lu lihat hari ini lebih banyak yang jual yang merah nih. Tahu-tahu dia kecewa nih orang-orang kecewa. Rrrr, langsung kecewa, kecewa, kecewa. Gue perhatikan ya John, orang-orang ini banyak loh John. Bukan sedikit orang-orang ini. Antara dua, bener-bener nggak mau tahu, nggak mau belajar gitu ya. Jadi kayaknya kayaknya dua tipe nih John. Maksudnya satu benar-benar dongo, ya. Kedua mendongo-dongokan diri ya. Yang mendongo-dongokan diri ini adalah orang-orang yang tebar fear. Dia tahu ini sebenarnya dividen interim yieldnya lebih gede dari PTB, tapi dia tetap terus komen, tetap tulis komen, wah lebih kecil dari PTBA nih. PTBA bisa 13%. Kalau cuma 7%, waktunya kita jualan. Nah, ini biasanya tukang tebar fear, John. Ya. Dan dibaca sama orang yang memang entah ini orang ini gue bilangnya apa ya, nggak mau belajar, nggak mau tahu atau apa gitu ya. Dia percaya, wah iya benar mengecewakan. PTBA 13%, masa ini cuma 7% jual ya. Cut loss ya. Ya akhirnya mereka jual hanya karena berita yang kayak gini. Nah ini kayak, dan kalau lu lihat dari grafik kayak gini ya penjualan hari ini nih, kita bisa simpulkan orang-orang ini banyak, banyak John. Ya, si merah ini banyak berarti di bursa ini sangat banyak orang yang begini ya, yang gampang kemakan isu dan juga mungkin basically they don't know what they are doing. Mereka nggak tahu apa yang mereka lakuin gitu. Bahkan sekarang kemarin sampai dividen ASI tembus melampaui dividennya. Feeling gue ini orang-orang baru, Jod. Ya baru terjun mungkin berapa bulan belakangan, 1 2 bulan itu ya. Terus baru ngerasain next date, panik gitu. Panik akhirnya dia cut loss melampaui dividen. Gini loh, ini kan kelihatan nih orang ini mereka nggak tahu apa yang mereka lakuin gitu loh. Ya, maksudnya gini, lu udah putuskan lu tahan di kumdet. Berarti lu mau ambil dividen dong. Betul ya? Terus kalau lu ambil dividen kenapa besoknya lu cut loss melampaui jumlah dividen lu? Berarti kan lu orang sebenarnya lu orang bingung gitu. Banyak ternyata John orang bingung ini banyak ya.
Banyak ini. Jadi buat apa lu ngambil di Kumdet, tahan di Kumdet, lewatin next date, dan lu pada endingnya lu di X date lu jual di bawah dividen, melampaui dividen, lu rugi. What you doing man gitu loh. Lu ngapain gitu loh. Ya nggak? Kalau dividen investor yang udah ngerti kan dia udah tahu. Ya udah diemin aja, tunggu, udah terima dividen tunggu tahun depan lagi. Atau yang memang dividen bagi 2 minggu 2 bulan, sorry, 2 kali setahun ya dia akan tunggu bulan Desember lagi gitu loh. Ya, atau kalau hoki yang ada yang 4 kali setahun ya ada sih. Ya. Nah ini kelihatan nih John ya. Jadi pada ini kan ini kecewa nih lucu apa yang dikecewakan oleh mereka. Padahal sesuai ekspektasi nggak sesuai ekspektasi kan 218 dia bagikan sesuai ekspektasi dong. Ya berarti ya nggak sesuai ekspektasi kita finalnya. Jadi kelihatan itu orang tuh nggak tahu kebanyakan orang tuh nggak tahu bahwa ini adalah dividen final. Ya itu John sih gua rasa. Jadi anyway selamat buat lo yang udah terima dividen berkali-kali dari Adro termasuk yang hari ini juga udah diputuskan ya. Jadi dividen itu kan sesuatu yang udah pasti lu dapet ya, tinggal menunggu aja gitu ya. Udah pasti naik harta lu gitu loh. Kalau dalam kasusnya Adro, setiap 6 bulan harta lu naik 7%. 6 bulan lagi naik 7%. Gila nggak menurut lu? Menurut gue sih gila ya, lu tinggal nunggu aja gitu loh. Nggak perlu banyak lo loncat-loncat sana sini gitu loh. Ya. Dan ketika dia bagi duit itu tidak mengurangi jumlah lot lu tidak. Jadi lot lu beranak beranak fiat. Bukan lot beranak lot bukan. Lot beranak fiat. Fiatnya bisa lo ngapain gitu terserah. Bisa lo beli saham lagi bisa. Bisa lo jajanin bisa macam-macam. Ya. Dan bukan tidak mungkin Adro ini jadi perusahaan yang bertahan 10, 20, 30 tahun kemudian, aku bahkan 40 tahun kemudian. Atau bahkan lu bisa warisin lagi saham itu ke anak dan cucu lu. Ya, ketika lu sudah tiada juga. Ya, bukan tidak mungkin itu John, bisa terjadi. Ya, bisa terjadi ya. Oke, kumdetnya belum nongol semua ya John. Jadi sebenarnya ini angka 218 juga belum keluar angka resminya, angka perkiraan kita, tapi udah pasti di range 200 sampai 218. Itu hal yang udah pasti range-nya. Ya. Oke, ini pemegang saham Adroni Adaro Strategic Investment 43%. Ya, sisa-sisanya lu bisa lihat sendiri nih ya. Ada Pak Garibaldi Thohir. Total ada 31 miliar ya. Jumlah pemegang sama ada 112 ribu orang, John ya. Banyak ya, 112 ribu orang ya. Oke, terus dia DER-nya kecil ya guys, cuma 37%, jadi kecil banget ya. Nah enaknya Adro ini harganya nggak terlalu kemana-mana ya sekarang ya. Enak dicicil ya. Nanti dia paling robo nanti ke 2.500, 2.400. Lu bisa cicil-cicil lagi gitu. Cicil-cicil lu dapet yield setahun udah pasti return habis lu beli hampir pasti 14% setahun. Lu dapet cash. Lu taruh 100 juta ya berarti hampir hampir pasti ya gue ngambil 100%. Hampir pasti lu dapat cash 14 juta per tahun gitu loh. Atau dibagi dua ya 7 juta lah kayak gitu. Ya enak ya. Oke. Nah, dia kinerja untuk tahun ini ya dia memang agak menurun dikit ya 186. Tapi kalau di total kemungkinan dia akan tembus nggak beda jauh sama tahun lalu. Ya mungkin menurun dikit ya. Jadi kira-kira menurut gue John ya, eh kalau dia bagi 41 tadi kan 199 tambah 218 berapa sih? Total kan bagi 417 ya. Berarti kan itu berapa tuh DPR? Tunggu. Dibagi 743. Sorry, 417 dibagi 790. Ya. Ya 52% ya DR-nya lah ya. Ya berarti kira-kira kemungkinan tahun depan 743 kali 5 kemungkinan lah ya.
ya cukup gede kemungkinannya. Jadi bukan cap-cip-cup juga, cukup gede gitu loh. Jadi kita tidak nebak-nebak hal yang ya, jadi kemungkinan tahun depan Mas lu dia Adro masih bisa bagikan lu sekitar 386. Ya. Ya, jadi 386 bagi harga sekarang ya lu masih dapat 13% lagi John ya, tinggal nunggu doang. Yang ini nih kan udah dibagi nih, nanti kelas sudah dibagi. Jadi tahun depan ya, nanti kan dibagi dua kan, di Desember dia bagi 7%-nya dulu, sisanya mungkin 6% atau 7% lagi. Jadi masih kemungkinan masih sangat mampu bagikan lu sampai 13%. Ya. Pokoknya lo yang udah kemarin dapat dividen Adro berkali-kali ya, dari tahun lalu atau 2 tahun lalu, bertahun-tahun lalu, ya lu tau lah yang gue omongin gitu. Nah susahnya kan sekarang kita ketemu sama investor-investor yang baru gitu kan. Ya, investor-investor yang baru ini ya kadang jati dirinya juga nggak jelas gitu loh. Ya, kemungkinan itu ya, investor yang baru ini. Ya kalau dia mereka masih kebanyakan masih nggak mau belajar untuk hal-hal simpel gini aja ya, memprediksi dividen aja kan kita kan udah predik dari kemarinnya paling banter Adro bagikan 200 lagi ya. Seharusnya bahkan ketika kita dapat angka 218 harusnya udah di atas ekspektasi dong, betul nggak? Ternyata banyak yang kecewa. Nah lo, berarti kecewa dia ngapain kan? Berarti dia nggak bikin kalkulasi. Ya, oke. Lalu harga warasnya Adro ya, kalau dia bagi 386 ya total. Harga warasnya kali 10 aja, 3.860 dan kali 20. Jadi dia baru mahal kalau dia nyentuh 7.720. Betul ya? Iya, 7.720 ini untuk Adro ya. Dan kita coba cek dividen historinya Adro terakhir. Ya market ini makin banyak diisi orang karena makin banyak investor baru ya John dan tentunya mereka kan juga pasti karakternya juga beda-beda gitu kan, beda-beda nano-nano gitu kan. Jadi lu harus udah biasa di John hadapin gini. Dividennya padahal udah sesuai ekspektasi nih dividennya Adro masih jadi roboin gitu loh, robo. Ya. Terus ada lagi fenomena kayak kemarin ASII itu bahkan dividen hunter juga geleng-geleng. Biasanya kan dividen hunter dia nge-cut loss nggak pernah melampaui dividennya. Tapi karena kepanikan sama orang-orang baru ini gitu, akhirnya lewat lewat dari dividen. Itu bikin geleng-geleng juga gitu loh. Ya, akhirnya bikin geleng-geleng juga. Jadi lo harus adaptasi sama situasi begini. Ya, kalau menurut gua kalau lo dividen investor full mah nggak bakal ngaruh. Mau dirobohin juga nggak masalah sih. Kalau dia perusahaannya bagus kan enak lo cicilnya lebih murah ya. Cicilnya lebih murah. Oke, Adro. Nah, itu juga kadang-kadang ya hati-hati Jun, banyak berita-berita aneh kayak kemarin tahu-tahu pas menjelang hari RUPS ada isu katanya Adro apa tuh? Nggak jadi bayar dividen ya, duitnya habis kemarin ya. Bikin robo hari Selasa katanya ada isu juga wah tidak jadi buyback. Tapi hari ini berita baru jadi buyback. Halo. Nah, hati-hati itu John ya. Hati-hati ya. Udah aneh-aneh dah sekarang nih tukang tebar hoaxnya ini makin kuat gitu ya. Kalau gue perhatikan modusnya aneh-aneh. Oke, 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 bahkan dia bagi waktu corona 2021, 22, 23, 24 ya. Oke, jadi dari tahun 2011 sampai 2024 ya sudah 13 tahun nih Yuno ya. Oke, jadi coba lo pikir baik-baik ini perusahaan sudah 13 tahun rutin bagi dividen, tidak pernah bolong. Ya, harusnya itu menimbulkan keyakinan yang cukup kuat lah. Ya. Ya bukan nggak mungkin bangkrut, tapi kecil aja sih kalau track recordnya cukup panjang begitu, 13 tahun. Ya. Oke guys, gue rasa gitu aja untuk Adro ya. Selamat buat lo yang pegang Adro, lo dapat duit cash. Ya, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya karena data nggak bisa bohong.